Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai penggunaan evaluasi pembelajaran di MI yang beranggotakan saya sendiri, Aida Mauriska, NIM 040, yang kedua Aska, NIM 127, lalu ada Mbak Fitri, NIM 041, lalu ada Mbak Aini, NIM 084, ada Mbak Hesti, NIM 111. Yang terakhir Mbak Pola, NIM 126. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian evaluasi pembelajaran. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dari kata akar value yang berarti nilai atau harga. Nilai dalam bahasa Arab disebut al-qiyamah yang bermakna penilaian atau evaluasi. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu yang meliputi ketentuan, kegiatan, keputusan, proses, dan lainnya. Berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria evaluator, dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum. Dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Sedangkan evaluasi pembelajaran merupakan proses menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Pada kondisi di mana peserta didik mendapat nilai yang memuaskan, maka akan memberi dampak berupa stimulus motivator agar peserta didik dapat lebih meningkatkan prestasinya. Pada kondisi di mana hasil tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun demikian, sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak putus asa. Berikutnya mengenai fungsi dan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, yakni ada dua. Yang pertama, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi pembelajaran bagi guru, yakni untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya dengan berpijak pada temuan yang baik berupa kelemahan atau kekuatan proses kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung guna perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Yang kedua, yakni fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi berguna bagi siswa untuk menggambarkan tingkat pencapaian hasil dan kualitas kompetensi dirinya. Tujuan pembelajaran menurut Orton, Blaine R. dan James R. Sanders 1987. Yang pertama, yakni menilai hasil belajar yang dicapai para pelajar. Yang kedua, menilai kurikulum. Yang ketiga, memberi kepercayaan kepada sekolah. Yang keempat, memonitor dana yang telah direkam. Yang kelima, membuat kebijakan dan keputusan. Tujuan dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yakni untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan sejarah dan kebudayaan Islam, mendorong peserta didik untuk mengambil hikmah atau pelajaran nilai dan makna yang terdapat dalam sejarah serta menanamkan penghayatan dan
kemauan yang kuat untuk berakhlak mulia, cermatan atas fakta sejarah yang ada. Maka dari itu, kita harus mengadakan evaluasi pada saat pembelajaran, karena evaluasi sangat penting sehingga kelas yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan pembelajaran, tetapi guru harus mengembangkan proses pembelajaran serta penguasaan terhadap bahan ajar, dan juga tidak cukup dengan menguasai kemampuan guru dalam menguasai kelas tanpa diimbangi dengan melakukan evaluasi terhadap siswa yang sangat menentukan perencanaan berikutnya. Berikutnya, yakni prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama, yakni edukatif. Penilaian ini dilakukan tidak semata untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan, tetapi juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar memotivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan siswa, meningkatkan kualitas belajar, dan membina siswa agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, yakni motivasi. Penilaian ini merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus dapat memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi, meraih tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuan. Melalui penilaian, guru dan siswa bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Dengan demikian, mereka mengetahui hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan dalam proses pembelajaran. Jadi, evaluasi bukan sekedar pengukuran hasil belajar siswa dalam kelas saja dan hanya menampilkan dalam bentuk angka-angka, melainkan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang berikutnya yakni keadilan. Penilaian ini dapat dilakukan. Penilaian yang dilakukan harus memiliki prinsip keadilan yang tinggi. Artinya, siswa diperlakukan sama sehingga tidak merugikan salah satu atau sekelompok siswa yang dinilai. Selain itu, penilaian tidak boleh membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan juga agama. Berikutnya yakni komprehensif dan kesinambungan. Komprehensif dan berkesinambungan. Penilaian ini harus mencakup semua aspek kompetensi sebagaimana dirumuskan dalam standar kompetensi SK dan kompetensi KD, kompetensi dasar atau KD. Dan oleh karena kebutuhan berbagai jenis teknik yang sesuai, penilaian juga harus dilakukan secara kontinu atau secara terus-menerus. Jadi tidak hanya di akhir semester. Berikutnya yakni terpadu dan terbuka. Prinsip-prinsip tersebut harus diperhatikan oleh guru dan siswa sebelum melakukan evaluasi dan harus dipenuhi saat melakukan evaluasi pembelajaran SKI DMI. Upaya penilaian pembelajaran ini mensyaratkan adanya alat dan teknik untuk dapat melakukannya. Teknik evaluasi. Yang berikutnya yakni teknik evaluasi pembelajaran. Yakni ada tes atau ujian. Alat ini dipakai untuk mengukur kompetensi siswa yang berhubungan dengan pengetahuan dan sejarah. Pengetahuan itu berupa informasi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana, dan bagaimana peristiwa bersejarah terjadi. Secara teknis, tes bisa diberikan secara tulis atau lisan. Berikutnya yakni tes praktik atau kinerja. Ini merupakan tes yang meminta peserta didik untuk melakukan perbuatan atau mendemonstrasikan atau menampilkan keterampilan dalam rancangan penilaian. Tes tersebut dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai macam ulangan dan ujian yang meliputi ulangan harian,
UTS, UAS, dan UKK, ulangan kenaikan kelas. Yang berikutnya, yang ketiga, yakni observasi. Penilaian ini dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan atau di luar kegiatan pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, yang dapat dilakukan secara formal maupun non-formal maupun informal. Yang keempat, yakni penugasan. Penilaian ini dengan cara pemberian tugas kepada peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan diberikan untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dapat berupa praktik atau diberikan tugas rumah. Berikutnya yakni portofolio. Ini merupakan kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik. Berikutnya yaitu hasil karya atau produk. Penilaian ini diminta peserta didik menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan, atau proses pembuatan dan hasil. Yang berikutnya ini jurnal. Merupakan catatan peserta didik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan kinerja atau sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif. Yang terakhir, yakni evaluasi diri, yang merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Dalam penilaian diri, setiap peserta didik harus mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya secara jujur. Yang berikutnya yakni instrumen pembelajaran SKI. Di sini tertera teknik, jenis, dan instrumen, yakni ada tekniknya ada tes, melalui tes, jenisnya yakni bisa tertulis maupun lisan atau unjuk kerja. Instrumen tes objektif berupa tes pilihan ganda, benar salah, atau menjodohkan dan lain-lain. Dan ada tes uraian yang meliputi uraian objektif atau isian singkat atau uraian esai. Kalau tes lisan itu contohnya memberikan daftar pertanyaan. Terus unjuk kerja meliputi tes identifikasi, tes simulasi, tes uji praktik. Bisa dilihat di makalah kami nggih. Yang selanjutnya yakni penyusunan rencana evaluasi pembelajaran SKI. Yang pertama, pengembangan indikator. Pengembangan indikator yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan konsep dan nilai-nilai dalam sejarah dan peradaban Islam. Yang kedua, kemampuan untuk menerapkan konsep nilai sejarah melalui praktik belajar. Yang ketiga, penyusunan rancangan evaluasi baik menyangkut teknik dan bentuk penilainya. Yang keempat, menetapkan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang kelima, mata pelajaran SKI melalui analisis indikator dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Yang keenam,
penentuan dengan evaluasi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi